Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Ya, tentu Ibu berharap agar semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada video hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai dimensi 3. Nah, khususnya pada materi jarak antar titik. Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih itu dimensi 3. Nah, di sini ada gambar-gambar contoh bangun dari dimensi 3. Ada bola, ada kerucut, ada prisma segitiga, ada balok, ada kotak, dan ada yang lainnya. Nah, biasanya anak-anak tuh mengenalnya dengan bangun ruang. Jadi, dimensi 3 atau bangun ruang itu adalah suatu objek yang memiliki ruang dan terbentuk dari 3 elemen. Apa saja? Yaitu ada titik, garis, dan bidang. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam materi dimensi 3. Yang pertama itu ada jarak titik ke titik, kemudian ada jarak titik ke garis, dan ada jarak titik ke bidang. Nah, dari tiga hal ini dapat digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, dalam mempelajari ini, kita menggunakan rumus pembantu. Rumusnya apa? Yaitu rumus teorema Pythagoras. Nah, bisa teman-teman ingat kembali apa sih itu rumus teorema Pythagoras, bagaimana rumusnya, kemudian bagaimana pengaplikasiannya, karena di dalam materi ini, rumus ini akan sering kita gunakan. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari materi dimensi 3 ini tentu sangat banyak. Mungkin teman-teman ingin mengetahui ya lebih lagi apa sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu memiliki salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari dimensi 3. Nah, di sini gambar yang sebelah kiri ini merupakan gambar dari pemanfaatan atap rumah yang dijadikan sebagai ruangan. Bisa sebagai ruang keluarga atau ruang tidur juga bisa. Nah, mengapa sih memanfaatkan atap rumah untuk dijadikan ruangan? Karena adanya keterbatasan lahan. Nah, untuk menghemat biaya pembangunan juga, itu perlu memperhatikan salah satu aspeknya, yaitu biaya pembuatan kuda-kuda kayu. Kuda-kuda kayu yang seperti apa di gambar yang kanan atas ini. Nah, kuda-kuda kayu ini merupakan implementasi atau penerapan dari konsep dimensi 3, terkhususnya jarak titik dengan titik atau titik dengan garis. Ya, ini ya teman-teman salah satu contoh penerapan dari materi dimensi 3. Ya, sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya dalam pembangunan rumah. Nah, selanjutnya, di awal tadi kita sudah sering ya mendengar terkait elemen yang membentuk bangun ruang. Apa saja tadi? Ada titik, ada garis, dan juga ada bidang. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui apa sih itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Yang pertama titik. Titik itu apa? Titik adalah lukisan tanda noktah yang dibubuhi dengan huruf kapital. Titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Nah, jika dalam bangun ruang ini bangun ruang balok, titiknya mana saja? Yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, kemudian garis itu apa? Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Nah, kalau di dalam bangun ruang ini contohnya ruas garis AB, ruas garis BC, atau sisi atau rusuk-rusuknya. Nah, ada beberapa istilah, yaitu ada garis, ada ruas garis, dan sinar garis. Nah, anak-anak
bisa mencari apa itu perbedaan garis, luas garis, dan sinar garis. Nanti dalam penerapan dimensi 3 ini mana sih yang akan digunakan? Coba anak-anak cari ya, apa itu garis, luas garis, dan sinar garis, dan perbedaannya itu apa. Kemudian yang ketiga ada bidang. Nah, bidang itu apa? Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan lebar dan berdimensi 2. Contohnya kalau di sini adalah bidang ABCD atau bidang alas. Nah, ini yang Ibu Arsir ini merupakan contoh dari bidang. Oke, kita lanjut. Nah, kita tadi di awal sudah mengetahui ya kita nanti akan belajar apa, yaitu yang pertama kan jarak antara titik dengan titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Nah, kita akan mempelajari mengenai jarak. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu konsep jarak yang akan digunakan dalam dimensi 3 ini tuh seperti apa. Nah, di sini Ibu sediakan permasalahan, yaitu bangun di samping merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik merepresentasikan kota, dan ruas garis merepresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Jadi di sini titik itu merepresentasikan kota. Jadi ada kota A, kota B, kota C, dan kota D. Kemudian jalan, ruas garis ini merupakan jalan yang menghubungkan dari kota satu ke kota lainnya. Nah, selanjutnya, Clara akan menuju kota C dengan berangkat dari kota A. Tulis kemungkinan rute yang dapat ditempuh Clara, tentukan panjang rute tersebut. Manakah rute terpendeknya? Berapakah jarak dari kota A ke C? Nah, pada permasalahan ini, Clara berada di kota A. Kemudian, ia akan menuju kota C. Nah, tentu banyak rute yang dapat dilalui Clara. Apa saja? Kemudian kita harus menentukan panjang dari rute tersebut. Nah, rute yang dapat dilalui oleh Clara dari kota A ke kota C, Ibu sajikan dalam tabel di sebelah kanan ini, yaitu untuk rutenya dari A ke B kemudian ke C, maka panjang lintasannya kita jumlahkan saja. 16 km dijumlahkan dengan 18 km. Hasilnya adalah 34. Kemudian rute A, B, D, C. Kita jumlahkan juga, maka panjang lintasannya adalah 56. Kemudian dari A ke C, panjang lintasannya adalah 27. Kemudian dapat juga Clara melalui A menuju D, kemudian menuju C. Panjang lintasannya adalah 43. Bisa juga Clara dari kota A ke kota D, ke B, kemudian ke C. Panjang lintasannya adalah 55. Nah, dilihat dari tabel ini, maka panjang lintasan yang terpendek berapa teman-teman? Yaitu rute dari A ke C adalah 27 km. Jadi, jarak dari kota A ke C adalah 27 km. Oke, apakah sampai di sini ada pertanyaan atau mungkin teman-teman masih bingung ya? Oke, kalau masih bingung, Ibu akan masuk ke permasalahan yang kedua. Nah, jadi coba kita perhatikan permasalahan berikut ini. Jika G1 dan G2 adalah bangun-bangun geometri, jadi ada G1 dan G2 itu bangun geometri, maka G1 dan G2 dapat dipikirkan sebagai himpunan titik-titik. Nah, jadi G1 dan G2 ini merupakan himpunan titik-titik. Dari G1 dan G2 dapat dilakukan pemasangan satu-satu antara titik-titik pada G1 dan G2. Nah, jadi dari titik G1 ke G2 ini dihubungkan atau dipasangkan satu. Jika AB adalah yang terpendek, AB ini
adalah yang terpendek antara semua ruas garis penghubung titik-titik itu, maka panjang ruas garis AB disebut jarak antara bangun G1 dan G2. Nah, ini ya anak-anak, coba anak-anak pahami kata-kata ini. Nah, pesan moral yang dapat diambil dari permasalahan ini apa? Jadi, kita dapat mengetahui apa itu pengertian dari jarak dua titik. Nah, untuk tugas yang kedua, silakan anak-anak mendefinisikan sendiri apa itu sih pengertian dari jarak dua titik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menentukan manakah jarak antara titik satu dengan titik yang lainnya. Yang pertama, di sini ada kubus ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita disuruh menentukan jarak antara titik F ke titik C. Nah, titik F itu di sini. Ya, di sini. Kemudian ke titik G. Oh, maaf tadi anak-anak. Tadi bukan titik C, tapi ke titik G ya. Nah, jarak dari titik F ke G yang mana? Bisa kita dari F ke B, ke C, baru ke G. Bisa juga dari F ke E, ke H, baru ke G. Tetapi kita tadi sudah menemukan konsep jarak. Jadi kita harus memilih yang terpendek. Jadi jarak antara titik F ke G adalah ini. Ya, jadi panjang ruas garis FG. Nah, oke. Yang kedua, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? B dan D. Dari titik B bisa kita ke C, kemudian ke D. Atau bisa juga dari B ke A, kemudian ke D. Tetapi kita langsung saja menghubungkan dari titik B ke titik D. Nah, jadi manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D adalah panjang ruas garis BD. Oke. Apakah anak-anak cukup memahami? Jika belum, Ibu akan sediakan satu latihan soal lagi. Nah, ini balok ya, tadi kan kubus, sekarang balok KLMNOPQR. Yang ditanyakan, manakah yang merupakan jarak antara titik P dengan N? Berarti kita tarik dari titik P ke N. Saja kita tarik. Nah, jadi jarak antara titik P dengan N adalah panjang ruas garis PN. Yang kedua, manakah yang merupakan jarak antara titik Q dengan L? Titik Q dengan L. Q di sini L. Nah, kita langsung hubungkan. Maka yang merupakan jarak antara titik Q dengan L adalah panjang ruas garis QL. Nah, semoga anak-anak lebih memahami ya mengenai jarak antara dua titik. Oke, yang selanjutnya kita akan langsung mengerjakan dan menentukan berapakah jarak antara dua titik itu. Di sini ada kubus, diketahui kubus ABCDEFGH, dengan panjang sisinya 4 cm, tentukan A titik F, ketentukan jarak A titik F ke G, B jarak titik E ke D, C jarak titik titik G ke tengah BC. Nah, kita ketahui bahwa panjang sisinya 4. Nah, jadi ini 4, 4, 4. Oke, untuk yang A, tentukan jarak titik F ke G. Nah, berarti langsung saja F ke G. Berarti ruas garis FG. Berarti panjangnya berapa, teman-teman? Panjangnya adalah ya panjang sisi dari kubus tersebut. 4 cm. Nah, oke, untuk yang kedua, tentukan jarak titik E ke D. Nah, titik E yang mana? Titik E yang ini, titik D yang ini. Nah, langsung saja kita hubungkan titik E ke D. Maka akan terbentuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga
EAD. Nah, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya ada di A. Nah, kita ketahui panjang EA adalah 4 cm, kemudian panjang AD juga 4 cm ya anak-anak, kan karena kubus. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik E ke D. Maka kita harus mencari panjang ED. Kita gunakan rumus Pitagoras. Nah, di sini. Maka ED akan sama dengan akar dari EA kuadrat ditambah AD kuadrat. Kita substitusikan saja nilai EA dan AD, yaitu ED sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka hasilnya ED sama dengan akar dari 16 ditambah 16, yaitu akar dari 32. Kemudian kita dapat mengubahnya menjadi akar 16 kali 2. Kemudian akar 16 dikali akar 2, maka ED adalah 4 akar 2. Jadi jarak titik E ke D adalah 4 akar 2. Nah, bisa teman-teman pahami dulu dan teman-teman catat dulu ya. Oke, lanjut. Tadi yang C jarak titik G ke tengah BC. Nah, panjang BC tadi berapa, anak? Berapa? 4 ya? Oke, 4. Jika tengah, maka ini dibagi 2. Nah, kemudian ini tengah-tengahnya BC, kita beri titik X, maka dihubungkan dari titik G ke titik X. Nah, akan terbentuk segitiga siku-siku lagi. Siku-sikunya di C. Nah, panjang GC tadi berapa? 4. Panjang CX. Nah, berarti setengahnya dari BC. Setengah dari 4, berarti 2. Nah, kita cari berapa panjang GX ini. Kita gunakan rumus Pitagoras lagi. Nah, berarti GX sama dengan akar GC kuadrat ditambah CX kuadrat. Kita substitusikan GC dan CX-nya, maka akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat akan sama dengan akar 16 ditambah 4, akar 20, yang akar 20 akan sama dengan 2 akar 5. Jadi jarak titik G ke tengah BC adalah 2 akar 5. Nah, silakan anak-anak pahami terlebih dahulu penjelasan ini dan bisa teman-teman catat terlebih dahulu. Nah, untuk memahamkan pengetahuan anak-anak lagi, Ibu sediakan latihan soal, 1 soal saja, bisa teman-teman kerjakan. Ya, dicoba ya di rumah. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung hubungi Ibu saja. Baik, sekian video pembelajaran pada hari ini, bagian pertama, yaitu jarak antar titik. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan anak-anak. Terima kasih.